Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nggak masuk sekolah? Kenapa? Sakit. Sakit. Rumahnya mana? Di blok 19. Kalau ada temennya yang sakit, seharusnya kita Jenguk. jadi nanti usahain pulang sekolah dijenguk. Ya. Berapa hari? Satu hari. Iya. Bapaknya siapa? Terus siap. Gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wahid islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita, sebaiknya kita bernyanyi lagu Satu Pancasila. Boleh berdiri? Baca boleh ya? Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Perhatikan, sebelum ibu mulai pelajaran, ibu punya satu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya apa, Bu? Kalau nanti ketika pembelajaran sedang berlangsung, lalu kemudian ada salah satu dari kalian yang bernyanyi berisik, jalan-jalan ke sana ke sini, ngobrol sama kawan sebangkunya, ditunjuk, dekat bernyanyi dan bergoyang di depan. Kalau tidak mau berarti harus diam dan memperhatikan. Ya. Absen. Pelajaran ibu hari ini bahasa Indonesia. Hari ini ada nggak pelajaran bahasa Indonesia? Harusnya hari apa? Ini harusnya pelajaran apa? MTK. Tidak ada. Iya. Pelajaran ibu hari ini bahasa Indonesia tentang mengenal apa itu majas. Belajar belum? Berarti sudah tahu ya majas itu apa? Ada yang masih ingat majas itu apa? Majas metafora.
Ya wis lho. Lho. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap kalian bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri apa itu majas. Majas itu jenisnya ada berapa dan menentukan majas itu apa saja. Nah, nanti Ibu akan bagikan puisi yang di dalam puisi tersebut ada majasnya. Ya. Oke. Masih ingat majas itu apa? Majas itu gaya bahasa. Di dalam gaya bahasa itu seperti apa sih, Bu? Gaya bahasa coba kalian bayangin. Pasti kalian punya HP semua kan? Ya. Coba ketika kalian menggunakan aplikasi TikTok. Nah, biasanya sebelum kalian upload video atau foto itu kan pasti diberi filter supaya menarik. Nah, begitu pun dengan majas. Majas dalam kalimat itu supaya memperindah kalimat atau membuat kalimat itu supaya menarik. Gitu. Nah, majas itu kan ada berbagai macam jenisnya. Di sini Bu jelasin 3 macam majas. Nah, yang pertama ada apa aja, masih ingat? Metafora, hiperbola, dan personifikasi. Kenapa kok Ibu jelasin hanya 3 saja? Karena ketiga majas itu yang paling mudah diingat. Yang pertama ada ya. Ini bagus ya? Ada majas meta. Lalu ada hiperbola. Lalu kembali lagi ke majas. Majas itu kan gaya bahasa. Ada yang pernah dengar nggak kalimat yang berbunyi ayahku adalah tulang punggung keluarga? Kira-kira tulang punggung itu apakah benar ayah itu adalah tulang punggung? Apakah tulang punggung itu benar-benar tulang punggung ayah atau apa? Benar. Kira-kira kalimat ayah adalah tulang punggung keluarga itu maknanya apa? Mencari nafkah. Ya. Ayah adalah sosok yang pekerja keras. Jadi tulang punggung itu adalah majas. Tulang punggung keluarga adalah majas. Yang artinya ayah adalah seorang yang bekerja keras. Nah, kiasan metafora ini adalah majas yang julukan. Kayak contohnya itu siapa namanya? Ibnu adalah anak emas di kelas ini. Nah, itu namanya majas metafora atau majas kiasan atau julukan. Nah, kalau majas personifikasi ini adalah sesuai dengan namanya person. Person itu apa sih? Person itu apa? Dalam bahasa Inggris, person itu apa? Person itu adalah manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa personifikasi ini adalah majas yang menganggap benda mati seolah hidup. Jadi majas personifikasi ini adalah majas yang menyatakan bahwa benda mati yang dianggap
Apa? Berprestasi. Tentang kelas apa? Apa? Juara kelas. Jadi ini adalah julukannya. Ibnu adalah anak emas. Anak emas ini termasuk majas. Nah, kalau di bola, majas yang lebih kan itu contohnya apa? Tadi kesepakatan kelasnya apa? Ayo, perhatikan. Majas seperti bola. Itu contoh majasnya apa? Coba. Yang kalimat yang dilebihkan. Oh. Apa? Ayo. Majas yang dilebihkan seperti rinduku seluas samudra. Kira-kira rindu itu bisa diukur enggak? Jadi itu berlebihan tidak? Jadi contoh kalimatnya adalah rinduku luas samudra. Terus satu lagi contoh, tugasku hari ini menumpuk banyak sekali seperti gunung. Kira-kira benar nggak? Tugasku menumpuk seperti gunung. Tidak kan? Jadi itu kalimat majas hiperbola yang lebih. Kalau personifikasi contohnya udah mati yang dianggap seolah ya betul. Angin seolah-olah menyapaku. Ini majas personifikasi, benar ya? Tepuk tangan buat temennya. Ada yang kurang paham? Sudah bisa membedakan contoh dari metafora, hiperbola, personifikasi itu apa aja? Tidak. Coba buat satu kalimat metafora. Apa? Rama. Jangan nyampe dari sini. Dari sini itu Ayo. selesai kameranya mengikuti video itu. Jadi ada apa yang berbahasa? Julukan. Misalnya Ibnu biasanya dipanggil siapa? Mungging. Nah, bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu ya. Jadi majas itu metafora ini adalah majas julukan. Bukan aslinya, kiasan dia. Jadi contohnya apa? Metafora ini. Ayo, ada enggak jago merah ya. Metafora jago merah itu apa? Api. Jadi rumah itu habis dilahap si jago merah. Itu masuknya ke majas mana? Metafora. Nah, kalimatnya yang mana? Jago merah. Atau apa? Jago merah tadi apa? Api. Nah, yang hiperbola, contohnya, contoh kalimat dari majas hiperbola.
Kira-kira benar gak sih? Ada gak sih cinta itu sebuah lautan? Cinta itu bisa diukur. Jadi itu masuknya ke majalah First. Nah, contoh yang terakhir nih, majalah personifikasi. Jadi itu masuk ke personifikasi. Kenapa Bu kok radio itu seolah-olah bernyanyi dia masuk ke personifikasi? Karena radio itu adalah benda mati yang dianggap manusia itu seolah-olah ya. Kan? Personifikasi ini adalah majas yang menganggap benda mati yang dianggap seolah-olah hidup. Ya paham? Ada yang belum paham boleh tanya. Kira-kira Amin bisa nggak menyapa? Ayo, ada yang belum paham? Sebelum kita berlanjut. Sekarang Ibu bagi kelompok 4 orang aja ya. Kelompok 4 orang. Itu boleh 3 nggak apa-apa. Oh, ini masuk sana. Ya. Good lah. Kalau misal baca, ambil itu ya. Perhatikan kertas yang sudah Ibu bagi ini kan ada 4 kertas. Nggak cukup kan? Nanti ada salah satu dari anak bacain. Nah itu nanti ditulis di kertas lembar aja. Kertas lembar, jangan di kertas yang dibagikan ya. Kertas lembar ditulis. Tapi untuk nama pokok kalian boleh tulis tumbuh-tumbuhan, entah itu bunga atau apa terserah. Ini kan puisi. Puisi yang mengandung dalam puisi ini ada kemanjangan, dan personifikasi. Jadi kalian tentukan yang dari majas kecil ada. Ini majasnya apa?
Dinamain gangster kelas 5 gak apa-apa, Bu. Gangster kelas 5 nama kelompoknya. Ada udah mau bapak. Ya, aku sama Mimi sini. Kamu di sini. Papa, bilangnya kok tumbuhannya Iya kamu. Bu, siapa namanya, Bu? Lupa, Bu. Gak mudeng, gak mudeng. Sini dulu nih, Pak. Astagfirullahaladzim. Pindahin di mana? Iya.
Perhatikan, tadi yang nggak dapat kertas siapa? Boleh dari sini. Nah, tugasnya dari puisi ini tentukan nama cerita orang yang Udah banget. Nggak usah ditulis. Di kertas lembar itu bagian mana laporannya? Misalkan ini tulis laporan 1 menyangkut ini. Oh ya sudah, berarti ini aja untuk mempersingkat waktu. Sebutkan masing-masing dari majas ini 3 aja. Ya, dari situ buat dari. Coba gangster kelas 5 Pak. Alah, beneran Mbok. Hihi. Enggak mudah. Itu ada puisi. Dalam puisi itu ada majas. Ada majas. Metafora itu namanya tulis puisi di sini. Nah, ini paham tuh. Pucak nih panam di batu masuk batu ini. Sobat gak sinar pula. Siapa? Main ke lu. Olahraga apa kalau enggak? Sampai suaranya bagus. Suara aku pengen kerekam di sini. Kayak starnya tentang baik nggak sih? Kayak Gangster kayak
Dan kita balik yuk. Yuk. Mama berdiri lu. Yuk. Iya. Katanya mau jadi anak baik. Bu, aku kepin. Ibu cantik. Wes. Diperbola kayak gitu. Kalau di sini kita ada Emang dia tuh matahari kayak matahari. Bisik lu lah. Bu, bu, Semua satu. bu, ini lo bu berisik aja, bukan tadi nyanyinya bu. Ayo. Ini baik. Ya belum. Ngapa lu? Benar. Belum bu.
Betul lah. Coba. Boleh Pak. Ayo perhatikan depan. Perhatikan depan. Majas metafora dari puisi ini apa aja? Ayo berdasarkan dengan kerjaan yang udah kalian buat. Gambar kerja yang udah kalian kerjakan. Metafora matahari adalah bola emas yang memeluk dunia. Satu. Ada lagi nggak? Ada Apa? yang memeluk dunia. Hah? Matahari adalah bola emas yang memeluk dunia. Ya, dia masuk kok. Metafora. Metafora. Metafora ada lagi nggak? Kualifikasi. Bacain. Awan menari-nari seperti teman yang riang. Dia masuknya ke majas apa? Awan menari-nari. Awan menari-nari. Masuknya ke personifikasi. Awan Artinya apa? Ayo bacain. Angin berbisik. Angin berbisik. Persani. Burung-burung bernyanyi. Burung-burung bernyanyi. Kira-kira burung bisa nyanyi nggak? Yang bisa bernyanyi siapa? Yang bisa bernyanyi siapa? Manusia. Jadi daun-daun menunduk kita. Nih, sungai berlari secepat peluru. Bukan? Bunga-bunga tersipu malu. Bunga-bunga bisa sama. Bunga tersipu malu. Dia masuk ke personifikasi dengan berbola. Nah, burung-burung bernyanyi tadi masuk ke majas apa? Dengan majas. Nah, jelas ya sekarang. Oh, 5. Ada yang bisa gambarin pohon? Coba. Ayo. Ini
Bu. Maju. Maju, maju. Papa. Guys, buka tapis kabeh. Hi. Perdebatannya nggak iso hi. Ini ada saya Udah. Udah Bu, udah jamnya belas. Ini orangnya serius Bu. Balanin ayo, ayo. Balanin. Balanin terus. Ayo, 4 Ki. Tinggal 4, ayo. Awas 1 deh. Untuk mental parah ini.
4, Bu.